Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak yang soleh dan soleha? Ibu guru berharap Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Posisi berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, adapun kompetensi dasarnya masih sama ya dengan pertemuan kita minggu lalu, yaitu masih KD 3.2, menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Sebelum Ibu Guru membahas materi kita pada hari ini, Ibu Guru mau tanya dulu nih, apakah Ananda masih ingat pembelajaran tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pubertas? Iya, pada masa pubertas, remaja mengalami perubahan-perubahan fisik dan tubuh menjadi lebih aktif. Perubahan fisik seperti keringat yang lebih banyak dapat menjadi sumber penyakit. Nah, untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada masa pubertas, penting bagi Ananda untuk menjaga kebersihan diri dengan baik, karena hal tersebut sangat penting bagi kesehatan. Bagaimana sih cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas? Nah, ada 4 caranya ya. Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Yang kedua, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih, milik pribadi, dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat. Dan yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Nah, selain kebersihan diri, Ananda juga perlu memperhatikan cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Caranya bagaimana? Ada 4 juga. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Yang kedua, gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang ketiga, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air yang bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Dan yang keempat, ini khusus bagi remaja putri ya. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi atau haid. Gunakanlah pembalut yang lembut, gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab, dan gantilah minimal 4 kali sehari. Anak yang soleh dan soleha, pertumbuhan dan perkembangan pada masa pubertas juga terjadi begitu cepat. Oleh karena itu, Ananda perlu menjaga yang namanya pola makan. Bagaimana caranya? Ini dia. Yang pertama, menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Nah, makanan yang beragam dapat berasal dari buah, sayur, dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang ketiga, biasakanlah sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Dan yang keempat, kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi. Selain itu, coba deh Ananda belajar untuk mengamati makanan yang tidak cocok untuk dikonsumsi. Karena sebagian orang menjadi lebih sensitif terhadap makanan tertentu setelah memasuki masa pubertas. Misalnya, menjadi mudah berjerawat setelah mengkonsumsi makanan yang terlalu berminyak.
Baik, Ananda yang soleh dan soleha, itu tadi penjelasan tentang materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Ibu guru berharap setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Ananda semakin menjaga kebersihan diri, semakin menjaga kebersihan alat reproduksi, dan menjaga pola makan, terlebih jika Ananda sudah memasuki masa pubertas. Nah, untuk mempermantap pemahaman Ananda tentang materi kali ini, ada tugas yang Ananda harus selesaikan. Ada 4 nomor ya. Yang pertama, mengapa kita perlu menjaga kebersihan diri pada masa pubertas? Yang kedua, mengapa kita perlu menjaga pola makan saat memasuki masa pubertas? Yang ketiga, apa akibatnya jika makanan yang kita konsumsi tidak seimbang dengan aktivitas fisik yang kita lakukan? Dan yang terakhir, apa makanan yang sebaiknya kita hindari untuk menjaga kesehatan? Silahkan Ananda catat tugasnya di buku tugas tematik. Catat dengan tulisan paling rapi dan paling indah. Nah, materi kali ini juga dapat Ananda baca di buku penilaian Bupena 6C, tema 7 subtema 2, pembelajaran 2, dan pembelajaran 4. Sebelum Ibu Guru akhiri pembelajaran, pesannya Ibu Guru yang pertama, tetap jaga sholatnya, selalu baca Al-Quran dan buku wafanya, tetap murojaah hafalan surah, berbakti kepada kedua orang tua dan saling menyayangi di antara anggota keluarga. Dan yang terakhir, di musim pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, jangan lupa untuk tetap memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.